ada dua bagian untuk pembahasan kita malam ini. Yang pertama itu elemen seni. Elemen seni itu ada garis, ruang positif negatif, terus tekstur ke dalam ruang, waktu dan pergerakan, terus nilai, value, gelap, terang, lighting, pencahayaan gitu ya, terus pewarnaan, kombinasi dan arti dari pemakaian warna itu. Nah yang kedua, selain elemen, jadi ini elemen-elemen ya, ada 7 elemen. Nah yang berikutnya itu adalah prinsip dari seni. Ada prinsip kesatuan dan harmoni, prinsip keseimbangan, terus skala dan proporsi, prinsip kontras dan penekanan, serta irama. Jadi kalau kita mau karya kita bagus, itu bagusnya itu ada pemakaian prinsip-prinsip ini di karya kita. Entah itu kita secara sadar nggak sadar gitu ya. Pokoknya kalau mata kita udah terlatih, kita itu udah bisa menerapkan prinsip ini ke karya kita gitu loh. Tapi seenggaknya kalau kita udah tahu tentang ini, kita itu bisa dengan sengaja menerapkan prinsip-prinsip seni di baliknya karya kita gitu ya. Oke, yang pertama adalah elemen pertama itu adalah garis. Garis itu seperti ini ya, ada 6 macam garis ya. Saya nggak bakal bahas lebih detail dan dalam karena garis ini kita udah tahu ya, ada yang tebal, ada yang tipis. Terus garis ini juga bisa berfungsi sebagai bayangan. Misalnya ini namanya cross hatching. Jadi semakin banyak persilangan garisnya itu kita bisa pakai sebagai bayangan yang bisa pakai sebagai ini kayak shading, bayangan yang semakin gelap gitu ya, dibanding dengan hatching yang sedikit kayak gitu ya. Jadi bisa berfungsi sebagai shading juga. Oke, misalnya ini permainan garis sebagai value, ada gelap terangnya, ada tebal dan tipisnya, ada yang hatchingnya lebih banyak, ada yang hatchingnya lebih sedikit. Jadi bisa memberikan informasi tentang gelap terang, sumber cahaya, serta ini ya, kira-kira daerah mana yang mau jauh dari cahaya, daerah mana yang lebih dekat sama cahaya. Nah biasanya kalau daerah yang lebih jauh dari cahaya itu bisa dikasih garis yang lebih tebal, lebih hitam, hatchingnya juga lebih banyak untuk memberikan informasi mengenai bayangan gitu ya. Nah itu adalah garis sebagai value, garis sebagai nilai. Jadi kalau makin jauh, kita juga bisa bikin garisnya tuh makin tipis gitu ya. Seperti garis yang ada di belakang ini. Ini kan garisnya beda sama garis yang ada di sini ya. Garis ini tuh lebih tipis. Garisnya misalnya kalau pakai pen kita bisa pakai 0,2, 0,3, 0,5. Nah mungkin yang kayak ini 0,2 nih, yang tipis-tipis ini. Kalau yang tebal tuh kita bisa pakai drawing pen yang ukuran 0,5. Kalau teknisnya seperti itu. Terus ada positif and negative shape. Nah, positif negatif ini pemakaian ruang negatif dan positif. Jadi kalau kita lihat dua gambar ini, dua ruang positif dan negatif itu terpakai gitu ya. Gelap terang. Ini kalau yang ini kita kelihatan kayak ngelihat vas bunga. Kalau yang sebelah kanan itu kita kayak ngelihat ada dua muka orang yang saling berhadapan gitu ya. Nah bisa juga seperti itu. Nah orang yang dengan sangat ahli menggunakan ini adalah M.C. Escher. Kalau kita lihat karya seninya M.C. Escher, nah teman-teman bisa search aja nih namanya nih, M.C. Escher. Dia itu ahli dalam menggunakan ruang positif dan ruang negatif. Jadi ruang positif dan ruang negatif ini dua-duanya tuh dipakai sama dia tuh. Kayak gini ya. Ini juga pemakaian ruang positif, ruang negatif. Ya, jadi seenggaknya kalau kita ngerti tentang ini kita aware, oh ruang positif itu bisa dipakai, ruang negatif itu juga bisa dipakai, kayak gitu. Terus ada tekstur, pattern. Tekstur itu ya seperti ini, tekstur kain, bahannya apa, terus tekstur pola-pola seperti ini, gini ya. Ini aku ambil contohnya batik ya, batik pola parang rusak ini, ya. Terus
dari apa, kita mempelajari tekstur kita jadi tahu kira-kira ini terbuat dari bahan apa gitu ya. Terus space, ruang. Nah, space ini bisa memberikan ilusi kedalaman. Kalau kita kita paham gimana kita paham gimana caranya pakai perspektif seperti ini ya. Ada perspektif satu titik, 2 titik, dan 3 titik. Nah, kalau kita paham cara makainya, itu kita bisa memakai perspektif ini untuk memberikan kedalaman ruang. Misalnya ini, yang gambar tengah ini ya. Gambar tengah ini kalau teman-teman lihat, ini kan dia tuh memakai perspektif kayak banyak garis vertikal di kiri kanan ini nih buat memberikan kedalaman. Makin ke sini garisnya makin banyak gitu ya. Nah, ini untuk memberikan kesan kedalaman nih. Gitu. Nah, kalau ada yang namanya linear perspektif, yang ini ada juga yang namanya areal perspektif. Areal perspektif itu memanfaatkan ini warna gelap dan terang. Misalnya seperti ini. Makin gelap warna, makin gelap objek, itu kita tahu kalau objek ini tuh semakin dekat dengan mata kita. Makin jauh dari mata kita, objeknya kelihatan makin berkurang warna gelapnya. Nah, kita bisa pakai kalau kita ngerti ini, kita bisa pakai di karya seni kita. Jadi ada 3 layer ya. Satu layer foreground untuk yang dekat sama mata kita, middle ground untuk yang lebih jauh sama mata kita, background untuk yang paling jauh. Nah, foreground ini warnanya itu paling gelap. Middle ground itu warnanya itu lebih terang sedikit. Kalau udah sampai background tuh warnanya udah terang, udah mendekati putih, mendekati tapi nggak putih ya. Jadi dengan memakai informasi cahaya seperti ini, informasi warna seperti ini, kita tahu oh yang mana dekat, yang mana jauh. Kayak ini yang paling gampang ini nih. Yang gedung yang hitam ini kita tahu ini dekat sama mata kita. Nah, gedung yang ini nggak terlalu gelap, kita tahu ini dari tengah-tengah. Nah, gedung yang warnanya lebih terang ini kita tahu ini jauh dari mata kita nih, gitu. Jadi ini kan flat sebenarnya ya, tapi dengan informasi gelap terang seperti ini ya, itu kita bisa memberikan kedalaman gitu loh. Oh, ini dekat, ini jauh. Nah, itu secara sederhananya seperti itu ya, untuk memberikan ilusi kedalaman dengan perspektif linear dan perspektif aerial. Terus time and motion. Nah, elemen yang kelima adalah time and motion. Artinya apa? Artinya gambar itu bisa memberikan kayak misalnya sebelah kiri ini namanya anticipated motion. Jadi kudanya ini dalam keadaan berdiri dan seolah-olah kayak memberikan PR, pekerjaan rumah buat pikiran kita. Kalau kita tahu selanjutnya kuda ini bakal mendarat kakinya ke tanah gitu. Jadi ada gerakan yang terantisipasi gitu loh. Ini adalah ancang-ancang kuda sebelum dia akhirnya mendarat ke tanah dan lari gitu ya. Nah, ini kan padahal kan gerakannya yang kita lihat kan cuma kuda yang berdiri doang kan, nggak ada kuda yang mendarat, tapi dari gerakannya, dari posenya, dari bentuk kain dari si pengendara, kita tuh tahu kayak ini gerakannya tuh dinamis banget gitu. Jadi kita kayak seolah-olah tahu oke, ini bentar lagi bakal lari nih gitu kan. Jadi gerakannya dinamis. Terus untuk memberikan kesan waktu, time and motion itu juga bisa pakai figur yang repetitif. Figur yang repetitif. Jadi kayak ini ya. Kayak figur-figur yang berterbangan ini repetitif, berulang-ulang. Kita tuh jadi kayak tahu kalau seolah-olah kayak malaikat ini tuh ada dari sini ke sini. Kayak dia bergerak dari sini ke sini, dari sini ke sini, sini ke sini, dari sini ke sini, di sini ke sini, sini ke sini, kayak gitu. Ya, jadi kita jadi kayak di pikiran kita itu kita tahu kalau mereka ini bergerak-gerak berkeliling-keliling kayak gini. Gitu loh. Padahal ini still image, tapi dia tuh kayak memberikan pikiran kita tuh pekerjaan rumah yang kita lakukan sendiri gitu loh di pikiran kita, kayak gitu ya. Terus motion blur. Nah, ini juga ini tuh
Ya, ini tuh kayak di pelukisnya tuh mau memberikan kesan badai salju. Jadi kayak dia itu banyak apa garis-garis blurnya, benar-benar ini kayak kayak seolah gerakan dinamis gitu loh. Jadi kayak badai, banyak ini ya apa salju yang berterbangan, angin, dan dia menggambarkannya itu seperti ini, sangat dinamis dan sangat ini apa kayak nggak statis lah pokoknya lah, kayak gitu ya. Terus yang keenam, elemen yang keenam itu adalah value, light and shade. Nah, value gelap dan terang ini itu kita bisa lihat secara garis besar, secara pada umumnya ada 10 ya, kurang lebih ada 10. Misalnya nih, dari terang ke gelap itu ada 10 nilai. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10, kurang lebih pokoknya ada 10 deh, gitu ya. Nah, kalau kita ngerti cara bermain dengan gelap terang, misalnya seperti pada bola ini, itu kita bisa memberikan bentuk yang lebih solid, lebih apa ya, lebih ada masanya gitu loh buat benda gitu ya. Misalnya kayak ini. Ini bagian gelap, ini bagian terang, ini bagian gelap, bagian bayangan. Terus ini bagian apa yang nggak terlalu gelap. Jadi value-nya juga kayak misalnya kalau kita lihat dari ini value yang ini ya. Ini mungkin daerah tengah sini. Terus yang ini cahaya pantul nih. Oke, ini, nah ini kalau kita lihat dari value ini ya. Ini kan value paling gelap. Ini value yang gelap lagi. Tapi udah sampai di bawah sini nih, kita malah lihat value-nya tuh nggak terlalu gelap. Kenapa? Karena ada cahaya pantul. Ada cahaya pantul gitu ya. Cahaya pantul nih. Nah, kalau misalnya yang ini nih, daerah ini nih, itu udah masuk ke value yang sebelah kiri sini ya, agak terang dia karena dia mendekati sama sumber cahaya dia, gitu ya, untuk value gelap terang. Sebenarnya kalau berbicara tentang value komposisi itu ada topiknya sendiri sih, tapi saya mau cuma ngebahas secara umum aja malam ini. Nah, untuk value juga, perubahan value itu bisa menginformasikan kepada kita perubahan bentuk juga. Jadi kayak ini ya, kalau teman-teman lihat, ini kan ada kotak yang sudutnya tajam. Tapi begitu ada perubahan value di sudut kotaknya bisa kita gambarkan dia putih gitu ya. Itu kita tuh menangkap bentuknya tuh berubah gitu loh. Jadi padahal ada perubahan warna gitu ya. Berarti perubahan value bisa diasosiasikan dengan perubahan bentuk juga. Kayak gitu. Terus elemen yang ketujuh adalah warna, kombinasi warna. Nah, ini kita sempat bahas di pertemuan sebelumnya. Kombinasi warna. Nah, kalau kita lihat color wheel ini adalah roda warna ya, di mana warna-warna yang berseberangan ini adalah warna-warna yang harmonis satu sama lain. Jadi ada warna utama, ada warna sekunder, warna primer dan warna sekunder, dan warna-warna turunan lainnya gitu ya. Nah, kalau kita bisa mengkombinasikan warna ini dengan baik, misalnya kayak interior yang ada di tengah ini ada warna kuning, dan dia memasangkan interior bangkunya, sofanya dengan warna ungu. Nah, kalau kita lihat di roda warna, ungu sama kuning itu memang saling berseberangan. Jadi kalau kita memasangkan warna berseberangan di satu tempat itu sama itu kelihatan seimbang gitu loh. Jadi ada warna panas dan ada warna dingin. Ada warna hangat dan warna dingin gitu. Dingin gitu ya. Oke. Teman-teman yang baru join ini boleh di mute audionya ya. Jadi nanti semua komunikasi tanya jawab juga nanti kita lakukan lewat chat aja ya. Oke, terus kalau kita lihat yang sebelah kanan ini, gambar yang sebelah kanan, ini kalau kita lihat, kalau kita ngerti prinsip warna ini, kita bisa memadukan dengan sengaja ya. Misalnya suasana malam, kita bisa memadukan warna biru untuk warna dominannya dan warna kuning sebagai warna sekunder. Warna kuning ini bisa diasosiasikan kayak lampu jalan, warna lampu buatan lah gitu lah ya. Terus warna biru ini kayak biru warna bulan, warna langit gitu ya. Nah, kalau kita ngerti prinsip warna, kita bisa memakai dengan sengaja. Entah itu kita bisa pakai di suasana sore misalnya. Sore antara orange sama biru gitu ya. Pagi juga bisa sama kuning sama orange itu bisa kuning dan
purple juga bisa. Jadi kadang-kala langit itu kita bisa lihat ada warna keungu-unguan juga dengan warna matahari sore kuning, orange gitu ya. Itu warnanya kelihatan bagus gitu loh. So Tuhan pencipta kita itu luar biasa. Tuhan pencipta kita itu dia menciptakan alam semesta ini dengan prinsip warna color wheel yang sangat seimbang dan sangat harmoni gitu loh. Luar biasa. Dan setiap warna itu juga ada ini, ada meaningnya juga, ada artinya. Jadi kayak warna orange itu lebih optimis, merah itu lebih kayak berani, ungu itu yang lebih bijak, biru itu warna untuk apa ya, bisa dipercaya, bisa di loyalitas gitu ya. Hijau itu untuk alam, warna pertumbuhan, kesehatan, damai, peaceful gitu ya. Terus abu-abu itu untuk warna ini, warna apa? Netral, abu-abu ya. Nah, setelah selesai elemen, ada juga yang namanya prinsip seni. Nah, prinsip seni ini maksudnya ini. Jadi di karya seni kita itu alangkah bagusnya kalau kita bisa memberikan apa ya? Ada prinsip-prinsip seni di hasil karya kita. Contohnya ini. Kayak contohnya ini. Unity dan harmony. Kalau teman-teman lihat lukisan ini lukisan yang dia ini biarpun kelihatannya apa ya, kelihatan dinamis sekali, garis-garisnya itu sangat dinamis, tapi ada kesatuan secara keseluruhan dan harmoni yang sangat disengaja sekali. Contohnya apa? Contohnya ada ini ya, ada ini langit malam semestinya ya, tapi dia menggambarkan seperti bulan ini dia warnanya kuning, mungkin kuningnya kuning warna matahari gitu ya, tapi seimbang, ada warna biru langit, ada warna kuning ya, terus ada bintik-bintik bintang. Terus komposisinya juga kalau teman-teman lihat, semua garis-garis ini tuh mengarahkan mata kita ke sini, ke bentuk ini entah ini rumput, entah ini pohon atau bangunan itu ya, tapi sepertinya sih kayak pohon ini ya, tapi mengarahkan mata kita ke sini nih. Jadi si pelukis ini Vincent van Gogh ya, itu dengan sengaja mengarahkan mata kita tuh pertama-tama pasti ngeliat yang terang, warna terang. Jadi ada kontras gelap terang di sini ya. Yang terang itu warna kuning ini. Terus mata kita mengikuti alur garis sampai akhirnya mata kita tuh melihat objek ini yang hitam ini. Terus akhirnya mengikuti garis lagi, melihat bintang-bintang yang ada di langit, dan akhirnya mata kita kembali ke sini lagi dan seterusnya, berputar-putar mata kita gitu, melihat bidang ini secara keseluruhan. Jadi luar biasa sekali ya, kalau misalnya kita tahu cara memakai prinsip ini, itu kita bisa dengan sengaja mimpin mata orang untuk melihat untuk melihat karyanya kita dengan sengaja, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Itu namanya komposisi ya. Jadi jadi kalau konteksnya kesatuan dan harmoni ini ada banget gitu. Secara warna ada, secara bentuk juga ada. Terus mungkin dari segi bentuk, yang sebelah sini kan lebih berat gitu ya, hitamnya tuh lebih banyak. Tapi dia nggak jomplang juga, karena sebelah sini tuh diseimbangkan dengan warna yang dominan. Di sini ada yang warna yang dominan, warna terang yang dominan, di sini ada bentuk yang lebih dominan, jadi seimbang gitu. Oke, berbicara tentang unity dan harmony, ini lukisan ini juga mengikuti prinsip ini ya, prinsip komposisi 3 bidang gitu ya. Jadi kalau kita belah kanvasnya, ada 3, kita belah jadi 3 bidang, 1, 2, 3 ke kiri, 3 ke atas, 3 dari atas bawah, 3 ke kiri dan ke kanan. Itu ada garis melintang ini. Nah, persilangan antara garis vertikal dan garis horizontal itu adalah fokus utama, focal point dari lukisan itu. Nah, kalau kita lihat, focal point dari lukisan ini adalah di bagian ini nih, yang sini nih, ya. Kita bisa bilang inilah fokus utama dari lukisan ini.
objek yang berwarna hitam besar ini, yang sebelah kiri ini. Nah, saya banyak membahas tentang fondasi seperti lighting, warna, value, komposisi dan komposisi pencahayaan. Kalau teman-teman tertarik untuk lihat lebih jauh, teman-teman bisa ke YouTube channel Dapur Animasi. Di situ saya share semuanya gitu ya. Ada juga di websitenya kita. Sebenarnya sih sama aja sih, mendingan langsung ke YouTube channel Dapur Animasi, teman-teman bisa lihat ini semua gitu. Terus yang kedua, balance, seimbang. Nah, karya seni yang baik itu adalah karya yang seimbang. Kalau misalnya ada ketidakseimbangan, pastikan ketidakseimbangan itu memang karena kita sengaja bikin dia nggak seimbang dengan satu purpose gitu ya. Ada purpose yang kenapa kita bikin itu nggak seimbang. Ya, kayak misalnya ini kalau teman-teman lihat ya, dia itu pokoknya keseimbangan itu kita bisa lihat antara main warna atau main bentuk. Jadi kalau kita lihat lukisan sebelah kanan, teko air ini yang gede ini yang warna putih itu sangat mendominasi. Di sebelah kanan ini sangat mendominasi, tapi supaya yang sebelah kiri ini nggak terlalu jomplang, teman-teman kalau perhatiin ya, komposisi bendanya itu dia itu sebenarnya itu banyak lebih berat di sebelah kiri. Jadi kayak kopernya ini tuh lebih banyak di sebelah kiri, terus di sebelah kiri dia juga ada objek-objek tambahan seperti ini. Nah, supaya kiri dan kanan ini nggak terlalu jomplang gitu ya. Kalau teman-teman lihat kan warna ini sangat menyita perhatian sekali ya, warna putih ini kan. Nah, objek-objek ini itu kayak ngebantu supaya mata kita tuh nggak terlalu tersorot ke sini aja, tapi juga bisa ngeliat yang sebelah sini gitu loh. Jadi ada keseimbangan kiri dan kanan ini. Kalau misalnya ini nggak ada, kalau misalnya ini ke sebelah, kalau misalnya koper ini tuh ke sebelah kanan itu, berarti ini kayak kosong gitu ya, itu kayak jomplang itu loh kiri kanannya. Nah, yang sebelah kanan, lukisan sebelah kanannya menarik nih kalau teman-teman lihat. Jadi kalau teman-teman lihat nih ya, objek utamanya itu kita bisa tebak tuh yang kira-kira yang mana. Kita mungkin kebanyakan nebak yang ini, orang yang menunggangi kuda putih ini ya. Padahal kalau teman-teman lihat, ini orang-orang yang pakai baju merah ini dia juga dominan. Kenapa dia dominan? Karena dia pakai baju merah. Terus dia dikelilingi sama orang banyak. Jadi kemungkinan dia ini adalah orang yang berkuasa gitu ya. Tapi kenapa orang yang berkuasa ini tuh dikelilingi sama orang banyak, sampai akhirnya orang yang kelihatan sendirian ini dia kelihatan lebih dominan, dan kita tahu kalau ini adalah objek utamanya. Jadi menarik sekali kan, kalau kita tahu tentang ini tuh kita bisa dengan sengaja bermain-main dengan komposisi warna, terus posisi bentuk gitu ya, bisa dengan sengaja gitu loh. Misalnya kita mau orang itu lebih banyak melihat ke sebelah kiri, ini adalah fokus utamanya, ini adalah tokoh utama. Jadi kita bikin dia terang, warnanya terang, terus dia melawan dia ini ada di background yang terang, jadi makanya dia kelihatan stand out, dia kelihatan sangat mencolok dibanding sama si penguasa yang berbaju merah ini. Jadi kelihatan di tengah-tengah kerumunan, biarpun dia ini berotoritas gitu ya, dia duduk nih ya. Duduk itu kan kalau zaman dulu itu kayak simbol dari otoritas ya, orang yang punya kedudukan gitulah. Dia duduk tapi dia dikelilingi banyak orang, cuma dia somehow dibikin sama pelukisnya itu kalah sama si ini yang penunggang kuda putih ini gitu. Jadi menarik sekali ya. Ya, kenapa dibikin kayak gitu pasti ada cerita di balik lukisan ini gitu loh. Terus 3, scale and proportion. Nah, skala dan proporsi. Nah, kenapa kita bisa tahu kalau gedung ini sangat besar? Yang kiri gedung ini besar, yang kanan gedung ini besar. Kenapa kita tahu ini besar? Jawabannya sederhana aja. Karena di gambar ini selain ada gedung yang besar, ada objek-objek lain yang kecil. Ada orang-orang yang lebih kecil di sini. Jadi makanya kita tahu ini besar. Jadi kalau objek itu ada perbandingan objek lainnya, kita bisa tahu objek ini besar apa kecil.
kalau misalnya gedung ini kalau misalnya ini cuma kelihatan gedung doang gitu ya, tapi nggak ada orang-orang di sininya, ini mungkin kita nggak tahu nih gedung ini benar-benar gede apa kecil dia sebenarnya. Bisa aja dia kecil, ya kan? Tapi karena ini ada orang-orang di bawahnya, ini dengan jelas sekali menginformasikan kalau gedung ini sangat besar gitu loh. Jadi kalau teman-teman punya satu objek, mau bikin objek yang kelihatan besar, kasih aja objek pembanding yang lainnya yang kelihatan lebih kecil. Gitu ya, itu cara gampangnya. Terus yang keempat, kontras dan emphasis. Nah, kontras emphasis ini maksudnya kayak satu karya itu ada penekanan. Cara penekanannya itu bisa pakai warna. Misalnya yang lukisan sebelah kiri ini, cara penekanannya dengan memakai warna gelap dan terang. Yang misalnya ini ya, ini udah jelas sekali kayak objek utamanya adalah si nyonya yang pakai baju kuning. Dia ini adalah nyonya. Kita tahu ini nyonya, dan sebelah kiri ini pelayannya ya. Kita tahu dari permainan warnanya, posisi yang satu berduduk satu berdiri gitu ya. Yang berdiri melayani yang duduk gitu kan ya. Terus warna juga ya. Nyonya ini kelihatan lebih terang di tengah-tengah background yang gelap dibanding sama yang pelayan ini gitu loh. Jadi dengan penekanan seperti itu kita jadi bisa kasih informasi ke audiens kita yang mana yang jadi focal point dari gambar ini. Oke, yang ini juga nih ya, kayak cewek ini, Putri ini adalah ini ada cerita sejarahnya. Putri ini pokoknya yang dia tuh siap-siap mau dipancung sama Algojo ini ya. Nah, dia adalah fokus utama dari lukisan ini kalau teman-teman lihat ya. Yang lainnya pakai bajunya tuh gelap, dia bajunya putih sendiri nih. Sama yang ini juga sama nih. Di tengah-tengah padang rumput hijau warna coklat gitu ya. Ini ada satu wanita yang bajunya tuh terang sendiri. Jadi penekanannya sangat jelas gitu loh. Yang mana yang jadi objek utama dari lukisan ini. Nah, itu permainan kontras gelap terang ya, kontras gelap terang dan penekanan emphasis. Terus yang kelima, ritme. Nah, karya yang baik itu ada ritmenya, ada iramanya. Dalam artian kayak kalau teman-teman lihat yang ini tuh ada kayak irama yang berulang-ulang gitu ya. Ada garis lengkung yang berulang-ulang, terus yang gambar ini ada garis vertikal yang berulang-ulang, terus di lukisan yang ini ada batang pohon yang ada batang pohon yang berulang-ulang, ada bentuk-bentuk daun-daun pohon yang berulang-ulang, ada iramanya gitu. Terus ini juga ada tiang yang berulang-ulang ya. Ini silingnya tuh berulang-ulang bentuknya dari dekat ke jauh gitu ya. Jadi ada irama yang berulang-ulang gitu. Nah, dengan semua pengetahuan ini, sebenarnya tuh teman-teman tuh bisa punya fondasi gambaran gimana sih bisa punya karya seni yang bagus, yang enak dilihat gitu ya. Yang bukan cuma bikin kelihatan keren, tapi juga mungkin ada menyampaikan pesan-pesan tertentu gitu dari karya seni yang teman-teman hasilkan gitu ya. Nah, silakan. Seenggaknya dengan adanya webinar ini tuh seenggaknya aku berharap bisa mulai memberikan sedikit awareness tentang pentingnya fondasi seni dan desain gitu ya. Oke. Nah, ini alamat IG kita, terus Facebook kita, sama YouTube channel kita. Silakan teman-teman follow, like, dan subscribe YouTube kita juga gitu ya. Dan juga share juga ke teman-teman yang membutuhkan.